Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sehubungan dengan majelis riwayat yang kita akan adakan esok hari, insyaallah ta'ala hari Ahad 21 Maret 2021, di mana kita akan mengadakan majelis riwayat pembacaan kitab Arba'in Nawawiyah dan kitab Umdatul Ahkam. Ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami, baik melalui grup maupun japri, di mana pertanyaan-pertanyaan ini banyak yang berbilang atau banyak yang sama maksud saya. Dan ada hal-hal lain mungkin yang butuh saya tambahkan, cuman karena terbatas lewat grup, maka ada baiknya mungkin kalau saya menjelaskan sedikit berkenaan dengan majelis riwayah yang akan kita adakan besok. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk dan sebagai tambahan info bagi yang membutuhkan. Ya, jadi majelis riwayah besok insyaallah ta'ala kita akan siarkan live via YouTube, ya, via YouTube seluruhnya, sehingga siapapun yang ingin menyimak ya, bebas untuk menyimak tanpa ada syarat. Jadi tidak ada syarat apapun untuk mengikuti majelis riwayah ini. Semuanya bebas dan bisa untuk mendengar. Bagi pendengar atau yang mengikuti majelis riwayat ini secara umum ada 3 jenis. Ya, ada 3, saya kelompokkan menjadi 3 biar lebih mudah. Yang pertama adalah yang mengikuti majelis ini via YouTube dan dia belum bergabung ke grup WhatsApp yang kami siapkan untuk anggota-anggota. Ya, belum bergabung ke grup WhatsApp yang kami siapkan. Jadi dia hanya pendengar lepas dan belum bergabung ke grup WhatsApp yang kami buat. Kemudian yang kedua, ada peserta yang mendengarkan secara live juga YouTube dan dia sudah masuk ke dalam grup WhatsApp, ya, namun belum memenuhi syarat ataupun aturan tambahan yang kami sebutkan dalam grup, untuk memperoleh ijazah tertulis. Nah, dan yang ketiga adalah yang sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh ijazah tertulis. Nah, adapun yang pertama adalah yang sekedar menyimak via YouTube tanpa bergabung ke grup WhatsApp. Maka mereka bisa untuk meriwayatkan dari kami kedua kitab ini dengan catatan mereka hanya meriwayatkan apa yang mereka dengar saja. Apa yang mereka dengar secara live, itu yang mereka bisa riwayatkan dari kami. Adapun yang luput, mereka tidak dengarkan, apakah karena berbenturan dengan waktu sholat di tempatnya, ataukah karena ketiduran misalnya, atau karena koneksi internet sehingga membuat dia kehilangan beberapa hadis, tidak kedengaran beberapa hadis, maka itu tidak bisa dia riwayatkan. Tidak syah dia meriwayatkannya dari kami, kenapa dia tidak mendengarnya secara langsung. Nah, ini jenis yang pertama. Boleh dia meriwayatkan dari kami, namun hanya boleh meriwayatkan yang didengar saja. Peserta jenis yang kedua yang sudah tergabung ke dalam grup. Yang sudah tergabung dalam grup, dia memperoleh ijazah, ya, ijazah secara lisan. Akan memperoleh ijazah namun hanya secara lisan. Apa manfaat dari ijazah ini? Ijazah ini digunakan untuk meriwayatkan hadis-hadis yang luput kita dengar karena alasan-alasan yang disebutkan tadi. Ada uzur-uzur yang disebutkan tadi sehingga ada beberapa hadis yang luput, maka dia tetap syah meriwayatkannya dari kami, tapi periwayatannya melalui jalur ijazah. Jadi dengan adanya ijazah membolehkan dia untuk meriwayatkan dari kami hadis-hadis yang dia luput, yang dia tidak dengar. Namun ijazah yang kami berikan kepadanya hanyalah ijazah lisan saja, secara lisan. Karena sudah tergabung dalam grup. Kemudian peserta yang ketiga adalah yang mendapatkan ijazah tertulis. Peserta yang kedua hanya mendapatkan ijazah lisan, namun tidak mendapatkan ijazah tertulis. Sebagaimana yang kami bawakan contohnya di sini, di gambar ini. Peserta yang ketiga, selain mendapatkan ijazah lisan, dia juga mendapatkan ijazah tertulis, disertai dengan sanad-sanad dari kedua kitab ini, kitab Arba'in dan Umdatul Ahkam. Kami akan buatkan ijazah serta sanadnya tertulis. Nah, sanadnya tertulis. Ini bagi
yang tergabung dalam grup dan sudah memenuhi kriteria ataupun syarat tambahan yang sudah kami tentukan di grup. Nah, untuk informasi tentang bagaimana cara mendapatkan ijazah tertulis, syaratnya bisa bisa diikuti infonya di grup WhatsApp yang kami insya Allah akan sebutkan nanti di linknya di bawah nanti. Nah, ini 3 jenis peserta ya. Jadi secara umum kalau ditanyakan apakah ada syarat mengikuti dan meriwayatkan kitab ini, jawabannya tergantung ya. Tapi secara umum kalau sekedar mengikuti tidak ada syarat apa-apa, gratis, semuanya bisa mengikuti. Ya, semuanya bisa mengikuti walaupun yang mengikuti tadi ada tiga jenis ya, tiga jenis pendengar. Yang pertama hanya boleh meriwayatkan apa yang didengar saja. Yang kedua, dia boleh meriwayatkan apa yang juga dia luput darinya, namun karena dia memperoleh ijazah, namun ijazah yang diperoleh hanya secara lisan, tidak ada bukti atau tidak ada ijazah tertulis. Sementara yang ketiga ini yang memperoleh ijazah tertulis beserta dengan sanad-sanad dari kitab ini. Iya. Kemudian berkenaan dengan berkenaan dengan ijazahnya, di sini perlu diperhatikan. Iya. Jadi di sini di ijazah yang kami sebutkan, yang kami buat ini untuk sebagian ikhwan yang sudah memenuhi kriteria. Nah, ini sudah kami buatkan ijazahnya. Untuk kitab Arba'in ini contoh ijazah untuk kitab Arba'in Nawawiyah. Nah, di sini ada keterangan faqad sami'ah atau sami'at. Ini sami'at kalau dia perempuan ya. Faqad sami'ah atau sami'at. Al-akh atau al-ukh. Ini tinggal dicoret. Kalau dia perempuan, maka berarti al-akh dicoret. Ya, al-akh dicoret. Dan kalau dia laki-laki, ya berarti yang dicoret. Ya. Di sini disebutkan namanya, kami tuliskan namanya secara langsung. Kami akan tuliskan namanya secara langsung. Ya, saudara atau saudari ini telah mendengar dari kami kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nah, kemudian ada keterangan kamilan au bifaut. Apakah mendengar kitab ini secara sempurna dalam artian tidak ada yang luput dari awal kitab sampai akhir kitab, atau bifaut atau ada faut, ada yang dia luput. Nah, di sini dituntut amanah bagi para peserta untuk mencoret sesuai dengan keadaannya. Kami tidak mencoret di sini karena lumayan akan memakan waktu dan juga pengalaman dari majelis-majelis kemarin banyak yang terlalu random ngacaknya dan seterusnya, jadi terlalu random faultnya. Jadi saya kembalikan ini kepada amanah, dan ini adalah amanah ya, dan merupakan tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang seharusnya jujur dengan apa yang dia riwayatkan berupa ilmu. Maka di sini kalau dia memang mendengar Arba'in Nawawiyah secara lengkap dari awal sampai akhir, maka dia coret bifaut. Ya, dia coret bifaut. Nah, sebentar ya. Baik. Masih bisa ditambah. Pecah ya, sebentar. Oke. Nah, jadi ini diperhatikan di sini kamil dengan faut. Kamilan kalau dia mendengar secara sempurna, maka bifaut dicoret. Ya, ini dicoret. Ya. Dicoret sendiri ya. Tapi sebaliknya kalau dia luput 1 hadis atau 2 hadis atau 3 hadis, atau dia tidak dengar muqaddimahnya secara lengkap, atau dia tidak dengar penutupannya secara lengkap, pokoknya ada faut, ada luput bagian manapun dari kitab, ya, maka dia coret kamilan, dia coret sempurna. Kenapa? Karena dia ada faut. Dia ada faut. Ada yang luput darinya. Nah, fautnya ini terserah, karena ada faut yang banyak, ada faut yang sedikit. Di sini saya tidak merinci, pokoknya kalau ada faut ya, maka dicoret kamilan. Yang dicoret ini kamilan, ya, berarti dia ada faut ketika mendengarkan. Di mana faut ini dia bisa tutupi kalau ada ijazah, baik ijazah lisan maupun ijazah tertulis, bisa di cover. Nah, nanti kita akan terangkan. Untuk faut, kapan seorang dianggap faut? Seperti tadi ya, dia pokoknya tidak mendengar hadis, ya, ada potongan dari matan yang dia tidak dengarkan, maka dia dianggap faut.
dia dianggap faut. Nah, apakah karena perbedaan waktu sholat, ya dia pergi sholat sementara majelis sedang berlangsung dan seterusnya. Nah, dan bukan termasuk sama orang yang mendengarkan lewat rekaman. Bukan termasuk sama orang yang mendengarkan lewat rekaman. Nah, maka semaksimal mungkin untuk dijaga, jangan sampai ada yang faut. Misalnya dia punya laptop, dia punya HP, ya, dan koneksinya berbeda, dia bisa putar dua-duanya agar kalau satu terganggu, yang lainnya masih nyambung, misalnya seperti itu ya, supaya nggak ada yang luput. Nah, jadi tidak dibenarkan atau tidak dianggap syah sama kalau dia mendengar melalui rekaman. Ya, ini setelah selesai majelis, dia putar ulang rekamannya di YouTube, ini nggak syah samanya. Jelas ya? Jadi kapan dia ada faut, maka dia coret kamilan, dia coret sempurna, berarti dia ada faut. Nah, kemudian sebaliknya kalau tidak ada faut, maka berarti kamilan. Sama seperti kitab yang kedua nanti, Umdatul Ahkam, juga ada keterangan seperti ini ya. Ada keterangan seperti ini. Umdatul Ahkam, kalau dia sempurna dari muqaddimah sampai akhir di Kitabul Itq, berarti dia kamilan, berarti yang dicoret adalah bifaut. Sebaliknya kalau dia ada faut, maka yang dicoret adalah kamilan. Iya. Maka ini semua dikembalikan kepada amanah ya dari pembicara, dari yang menyimak hadis, menyimak riwayat ini, dan ini adalah amanah, bagian dari agama, dan keberkahan suatu ilmu, keberkahan hadis yang didengarkan oleh seorang itu sangat tergantung dengan amanah ya, amanah yang dia yang dia lakukan ya terhadap hadis-hadis yang dia dengar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahi orang-orang yang amanah. Dan para ulama senantiasa mengatakan ya, bahwa as-sama itu adalah rizqun minallah. Mendengar tanpa ada putus, ya, mendengar lengkap itu rezeki dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang dikehendaki. Kalau seorang jujur, terkadang mungkin dia luput, ada faut di majelis ini, ya. Kalau dia betul-betul jujur kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah Ta'ala Allah akan bukakan kepadanya pintu-pintu yang lain untuk mendengarkan kitab itu secara kamilan di kali berikutnya. Ya, di kali berikutnya. Dan ini pengalaman pribadi dari kami, dan ketika seorang jujur, insya Allah Ta'ala Allah akan bukakan kepadanya pintu-pintu ilmu yang lebih baik. Nah, kemudian karena itulah setiap peserta wajib hukumnya setiap peserta yang akan meninggalkan majelis atau sebelum majelis selesai untuk mencatat. Misalnya Arba'in Nawawiyah, saya mau pergi kencing sebentar, saya keluar di hadis yang ke-10. Dia tulis hadis 10. Kemudian dia balik lagi kembali mendengarkan sudah hadis yang ke-13. Maka berarti dia faut hadis 10 sampai 12. Dibiasakan amanah ilmiah seperti ini, ditulis dan dicatat. Ya, dicatat di buku tulisnya. Umdatul Ahkam yang hadisnya sekitar 400-an nanti. Mudah-mudahan bisa selesai kita bacakan semuanya. Ada 400-an hadis. Kalau ada yang luput 50 hadis, dia tulis hadis sekian sampai sekian saya keluar sholat. Berarti saya luput ini. Saya luput hadis sekian sampai hadis sekian. Jadi sebelum dia meninggalkan majelis, apapun alasannya, dia catat sampai hadis keberapa dia dengar. Ya, hadis keberapa dia dengar, kita akan tampilkan nanti di layar kitabnya. Jadi semuanya bisa menyamakan, meragamkan penomoran. Jadi kalaupun ada yang buka misalnya dia buka sendiri kitabnya di rumahnya dengan cetakan yang berbeda dengan yang kami baca, yang kami tampilkan nanti di layar, maka penomoran yang dia gunakan ketika mencatat hadis yang dia luput adalah penomoran yang sesuai dengan kitab yang ada di layar, bukan kitab yang ada di tangannya. Karena itu nanti akan membingungkan kita. Ya, kalau dia mengatakan saya luput hadis sekian sampai hadis sekian, ternyata yang dimaksudkan berdasarkan penomoran di bukunya dan berbeda dengan apa yang kita baca. Jadi sekali lagi semuanya tanpa pengecualian, bagi siapapun yang ingin keluar dari majelis karena suatu uzur, maka dicatat. Kalau dia niat masih mau kembali, maka dicatat. Kalau juga dia tidak niat kembali, berarti dia catat. Saya cuma mendengar sampai hadis ini tok, nomor sekian. Sudah selesai itu dia bisa tinggalkan. Itu amanah ilmiah. Dan demikian seorang talibul ilm sedini mungkin untuk mencatat semua yang dia dengarkan dari gurunya. Atau mencatat apa-apa yang dia luput dari gurunya. Kemudian sebagaimana kebiasaan di majelis-majelis riwayat sebelumnya, insya Allah
kalau memang memungkinkan dan tidak terlalu banyak, kita akan mengadakan majelis khusus. Biasanya kalau kemarin-kemarin kan kita majelis hari Ahad, biasanya hari Jumatnya kita akan mengadakan satu majelis khusus untuk membacakan faut, ya, hadis-hadis yang luput, ya, hadis-hadis yang luput. Karena itulah seperti yang saya katakan tadi, penomorannya harus sesuai dengan buku yang kami tampilkan di layar, bukan buku di tangannya, supaya nggak kacau, nggak salah paham, nggak salah membaca hadis. Ya, kita usahakan untuk membacakan ulang hadis-hadis yang kawan-kawan luput, tapi sebagaimana majelis sebelumnya, saya khususkan untuk kawan-kawan yang luput gara-gara pergi sholat. Ya. Jadi yang mau pergi sholat dicatat fautnya dari hadis sekian sampai hadis sekian. Dari hadis sekian sampai hadis sekian saya tidak dengar gara-gara sholat. Maka itu akan kita prioritaskan untuk kita baca. Supaya kami berharap mudah-mudahan semuanya bisa dengarkan kitabnya secara kamilan. Tidak ada yang faut. Karena itu untuk kamilan atau bifaut ini selayaknya jangan dicoret dulu sampai setelah kita adakan majelis untuk membacakan faut. Misalnya saya punya faut cuma 5 hadis, ya sudah, jangan terburu-buru mencoret kamilan. Tunggu dulu, nanti kalau sudah hari Jumat misalnya kita sudah adakan majelis susulan untuk membacakan yang faut dan yang 5 hadis dibacakan kepadanya, berarti alhamdulillah dia kamil, dia sudah sempurna. Nanti setelah majelis majelis susulan itu baru dia coret apakah kamil atau bifaut. Ya, jadi jangan terburu-buru dicoret setelah majelis, siapa tahu ya, kecuali yang tidak alfa, tidak ada faut sama sekali, ya silakan langsung dicoret bifaut. Ya. Jadi itu ya, yang penting saya kira dicatat baik-baik. Nah, karena itulah mohon maaf sebelumnya untuk kawan-kawan yang di Indonesia Barat atau di Indonesia Timur yang kemungkinan besar akan tabrakan tentunya, dicatat dengan baik-baik nomor hadis yang dia pergi dan dia datang. Dan tolong jangan terlalu lama. Ya, artinya kalau masjidnya dekat, ini cuma mungkin satu kali ini aja. Ini majelis tidak tiap hari. Ya, kalau masjidnya dekat rumah, ya masih bisa kekejar menjelang qomat baru keluar rumah, masih bisa kekejar cuma di samping rumah. Ya, ada baiknya didengarkan maksimal dulu sampai qomat baru dia keluar ke masjid. Kalau masjidnya dekat, kira-kira tidak ketinggalan takbiratul ihram, tinggal dia ukur saja lah. Ya, tinggal dia ukur saja. Ya. Ini sekedar saran saja ya, supaya tidak terlalu banyak hadis yang faut. Karena kalau dia banyak faut hadis, kemungkinan juga tidak akan dibaca semuanya kalau terlalu banyak. Karena kami juga terkendala dengan waktu. Kemudian juga habis sholat 5 waktu, mungkin cuma zikir sebentar, langsung balik lagi ke depan komputer atau ke HP-nya. Ya, mungkin kalau biasanya zikir lama-lama, biasanya selesaikan semua zikir. Ya, untuk saat ini majelis karena ada kepentingan majelis, ya lebih dari sisi fadilah menuntut ilmu lebih afdol dibandingkan zikir, maka sementara zikirnya dikurangin saja dulu seadanya, kemudian langsung kembali mendengarkan majelis supaya tidak terlalu banyak hadis yang luput. Itu membantu kami dan membantu ikhwan atau akhwat sekalian juga agar bisa dibacakan fautnya kalau memang tidak terlalu banyak. Ya, jadi tolong kami usahakan semaksimal mungkin untuk membacakan semua yang luput gara-gara sholat, ya, tapi tadi jangan juga terlalu lama, ya, terlalu banyak fautnya, jadi kita saling memudahkan insyaallah taala. Ya. Kemudian di sini disebutkan fatalaba minnil ijazah, kemudian dia meminta ijazah kepadaku, fa ajaztuhu, saya berikan ijazah kepadanya, ijazatan khassah, dengan ijazah khusus. Yang dimaksud ijazah khusus artinya ijazah ini hanya boleh digunakan untuk meriwayatkan Arba'in Nawawi saja. Ya, tidak boleh digunakan untuk meriwayatkan kitab-kitab yang lain. Yani kalau dia ingin meriwayatkan kitab yang lain, butuh ijazah terkhusus untuk kitab itu. Itu namanya ijazah khassah, yani khusus untuk kitab tertentu, tidak untuk kitab yang lain. Kalau misalnya Umdatul Ahkam, nanti ada ijazah tersendiri juga, ijazah khassah juga untuk Umdatul Ahkam. Ya, untuk Umdatul Ahkam. Jadi ini makna ijazatun khassah. Kemudian ijazatun khassah min muayyanin, dari orang yang tertentu, yakni kami, fi muayyanin, pada kitab tertentu, yakni arba'in atau umdah, li muayyan, untuk orang tertentu, yakni orang yang namanya tersebut di sini. Ya, orang yang namanya tersebut di sini. Ijazah khassah, ijazah khusus untuk kitab ini, min muayyan, dari orang tertentu, yakni kami, fi muayyan, pada kitab tertentu, yakni arba'in atau umdah,
li muayyan, untuk orang tertentu, yakni orang tertentu, yakni orang yang namanya tersebut di sini. Maka ijazah ini tidak berlaku untuk orang yang tidak tersebut namanya di sini. Ijazah ini hanya berlaku untuk hanya diperuntukkan bagi orang yang namanya tertulis di sini. Kemudian disebutkan bisyartil mu'tabar. Bisyartil mu'tabar. Nah, bisyartil mu'tabar inda ahli hadits wal athar. Ijazah ini hanya berlaku dengan ada syarat. Apa syaratnya? Dengan syarat yang mu'tabar, yang sudah diketahui dan diperhitungkan oleh ahlul hadits wal athar. Yang dimaksud di sini adalah seorang hanya boleh mengijazahkan lagi kitab ini kepada orang lain kalau dia sudah muqabalah nuskha, ya, memperhatikan. Ini pembahasannya di pembahasan mustalahul hadis, ya. Mustalahul hadis saya nggak bahas panjang lebar. Intinya dia harus mengecek, mendobat lafaz-lafaz hadisnya. Karena itulah ketika kami bacakan diperhatikan baik-baik. Ya, usahakan nuskha, dan kami akan tampilkan di layar nanti. Jadi kalau ada perbedaan kitab Arba'in yang ada di tangannya dengan apa yang kami tampilkan di layar, maka yang syah atau yang dia riwayatkan nantinya usahakan sesuai dengan apa yang kami tampilkan di layar. Karena itulah kami sudah membagikan PDF yang akan kami baca di grup, ya. Itu yang kita baca nanti. Jadi untuk periwayatan ke depan juga pakai kitab itu. Nah, juga pakai kitab itu. Baik. Saya kira itu saja untuk apa yang penting kami sampaikan berkenaan dengan ini. Jadi ini diperhatikan. Pertama kata al-akh dengan al-ukh ini dicoret sesuai dengan jenis kelamin. Kemudian kehamilan atau bifaud. Ini kalau dia lengkap mendengar dalam satu majelis berarti dicoret bifaud. Kalau dia ada yang luput maka ditunggu dulu sampai hari Jumat misalnya. Nanti kita tentukan, ditunggu sampai hari Jumat. Kalau dia ada faud, insya Allah akan dibacakan. Kalau memang tidak terlampau banyak sekali, ya. Nah, jadi ini saya kira hal yang penting untuk diperhatikan bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti majelis riwayat besok, insya Allah Ta'ala. Terlebih kalau ini merupakan majelis riwayat pertama kali yang dia ikuti, ini saya kira hal yang penting untuk diketahui. Dan sebagai penutup, bagi yang bagi yang memperoleh ijazah riwayat untuk kitab apapun, kami sangat sarankan tentunya untuk segera mengejar ketertinggalannya. Ya, karena itulah kita sudah sebutkan tidak ada persyaratan harus bisa bahasa Arab untuk mengikuti majelis ini. Tapi kalau dia sudah punya ijazah riwayat, kan sangat sayang kalau dia belum bisa bahasa Arab. Karena itulah Syekhuna Hamid ibn Akram al-Bukhari rahimahullah hafizahullah taala mengingatkan di antara faedah memperoleh ijazah riwayat adalah memberikan motivasi. Ya, masa sudah punya sanadnya, ijazahnya, tapi belum bisa bahasa Arab, belum bisa baca kitabnya. Jadi setidaknya memberikan motivasi tambahan. Di samping itu juga setelah dia punya ijazah, ya bagi yang sudah bisa bahasa Arab diusahakan mengetahui penjelasan terhadap kitab tersebut. Dan tentunya tidak kalah pentingnya mempelajari atau memiliki dasar-dasar ilmu mustalahul hadis agar dia tidak terlalu awam dalam masalah periwayatan, dalam masalah sanad dan riwayat. Karena ada di luar sana ada banyak ucapan-ucapan ataupun hal-hal yang dilontarkan oleh sebagian orang yang tidak paham tentang ilmu riwayat, ya, dikarenakan mereka tidak paham masalah ini. Ya, maka saya sangat sarankan untuk membekali diri dengan dasar-dasar ilmu mustalahul hadis agar dia terjun ke dalam ilmu riwayat ini dalam keadaan punya ilmu. Ya, walaupun sekarang belum, tapi ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi dirinya untuk terjun mempelajari ilmu mustalahul hadis. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira ala husni istimaikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.